Halo, selamat siang. Hai Tante Muni. Good to see you. Sehat ya? Sehat. Wah, seneng banget ini. Di saat orang-orang sedang sibuk memikirkan bagaimana COVID harus diatasi. Bismillah, ini kita masih bisa terus ya berbakti untuk negeri, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang kita pikir mudah-mudahan membuat anak muda Indonesia terus bisa ya tidak lelah-lelahnya memberi yang terbaik buat bangsa kita. Seperti dirimu juga gitu ya. Aku mau tanya nih, sekarang lagi sibuk apa nih Nadine? Aku sekarang semua beralih ke rumah sih, jadi semua kerjaan ya work from home. Kebetulan pekerjaanku masih bisa aku kerjakan dari rumah, jadi aku benar-benar membatasi diri untuk bekerja di luar. Kalaupun ada syuting di luar, itu pun juga aku pilih-pilih karena aku takut. Dan aku kalau sekarang masih bisa dikerjakan di rumah, aku kerjain di rumah. Terus masih fokus juga di yayasan aku, di Sea Soldier, karena memang kita ada 15 titik, ya ada 15 titik, jadi 15 titik ini punya kegiatan, dan sekarang semua beralih ke digital, jadi ya suatu yang baru, tapi memang sudah waktunya untuk belajar digital juga ya, pelan-pelan satu persatu dipelajari, karena memang pada akhirnya sekarang, di era sekarang, semua mau itu berbisnis, mau itu mencari koneksi baru, mau cari inovasi baru, itu semua di digital, di dunia maya semuanya. Jadi kita harus fleksibel juga nih, nggak boleh ketinggalan ya, Tante ya. Oke, great, baguslah kalau gitu. Terus ini sementara berpetualang di alam bebasnya masih ini ya, masih membara, sekarang, tapi ya harus stop dulu ya. Sekarang virtual aja. Oke. Padahal justru di hutan itu COVID-nya nggak ada gitu ya. Iya, tapi menuju ke sananya yang rada tegang. Aku pengen banget sih. Betul. Udah hampir jadi 1 tahun nggak menyelam juga gitu. Ya, itu nggak apa-apa lah. Wow. Oke. Ya, mudah-mudahan lah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan semua badai pasti berlalu, COVID berlalu, dan ini kita ingin bincang-bincang dan cerita tentang Patriot Energi ya, karena ini cocok banget sama kegiatanmu. Ya, ini aku mau tanya nih, itu kemarin kan di-share kan tentang Patriot Energi, nah banyak banget teman-teman yang nanya itu apa, nah makanya aku sempat ngundang teman-teman, mungkin ada juga yang di sini, mungkin kalau ada mau yang bertanya silakan bisa tanya langsung. Nah, tolong dong Bu, gitu jelasin nih Patriot Energi itu apa sih? Oke. Patriot Energi itu sebetulnya sebuah program yang sangat menantang buat anak-anak muda di Republik Indonesia ya, yang sebetulnya pernah kita selenggarakan tahun 2016-2017. Mereka adalah anak-anak muda yang mau meninggalkan zona nyaman ya, untuk mau hidup dan mati bersama masyarakat. Ya, khususnya orang-orang di daerah terpencil, terbelakang, terus ya kalau kita bilang daerah terdepan gitu ya, juga bahkan daerah transmigrasi pun yang selama ini belum menikmati energi ya, khususnya listrik dari sumber energi terbarukan. Sehingga kita mengajak anak-anak muda ya. Oh, that's nice ya. Betul. Ya, anak-anak ini akan tinggal di daerah yang memang belum ada listriknya. Nah, ini saya makanya merasa, aduh kayaknya Nadine perlu ini, sayang ya, kamu sudah nggak bisa ikut ya, soalnya ini untuk anak-anak yang single gitu ya. Umurnya udah nggak masuk. Masa sih? Don't worry, masih kelihatan muda, tenang saja. Masih kelihatan ya? Nah, iya itu. Terus, pasti ya mereka meninggalkan zona nyaman karena mereka harus berada di daerah-daerah yang tanpa listrik 24 jam, tidak ada sinyal, tidak ada air bersih. Kadang-kadang mereka itu perlu jalan kaki untuk sampai ke lokasi itu sampai 1 hari gitu ya. Dan lucunya ini ada cerita nih di Patriot Energi yang tahun sebelumnya. Jadi tiap tahun jadi, ya Bu ya?
Tiap tahun Iya, dulu atau sebetulnya tiap tahun, tapi terus kemudian karena masalah satu dan lain hal di kementerian, mereka di hold dulu gitu ya. Sekarang ada lagi, dan yang lucunya itu biasanya kalau saya kasih contoh nih ya, dia di pulau terpencil, terus nggak ada sinyal, tapi kalau mau dapat sinyal dia harus ke ini, naik? ke laut dulu gitu. Jadi dibawalah semua satu ransel sama satu anak gitu ya, bawa 17 HP punya masing-masing. Nanti sudah bunyi titit, semua udah masuk. Nah, udah aman nih masuk. Dia balik lagi gitu ya ke mana? Ke kampungnya, terus mulai pada buka HP. Itu salah satu yang mungkin jadi tantangan ya. Tapi yang jelas sebetulnya Patriot Energi ini kan isinya adalah anak-anak muda yang mereka sudah siap. Kemudian dia dilatih untuk mendapatkan 4 kompetensi. Jadi sebelum dikirim ke daerah-daerah dia harus mau ya mengikuti pelatihan yang semua itu memang sudah didesain sedemikian rupa. Ada 4 kompetensi. Yang pertama itu kompetensi keteknisan, karena dia harus membantu masyarakat ya menyediakan, atau kalau bahasa saya sih mencari potensi energi terbarukan yang bisa dibangun, terus mereka mampu melistriki desanya sendiri dibantu anak Patriot Energi ini. Jadi dia menjadi somebody to talk to lah untuk orang-orang desa itu. Terus apa namanya, sumbernya apa saja, bisa turbin air ya, mikrohidro, bisa juga dengan solar panel, solar PV, atau kalau mungkin ada yang lain biomas, ada apa namanya wind turbine gitu loh, angin. Tapi kayaknya ini kan untuk tahun ini itu dikirimnya ke Papua. Ya, you can imagine Papua, sama kita konsentrasi di Kalimantan. Dan itu biasanya daerah-daerah perbatasan gitu ya, yang memang masih harus ditolong. Nah, ini kan jadi cantik dan menarik kalau yang nolong anak-anak muda yang berdedikasi, punya kemampuan teknis. Jadi kompetensi keteknisan itu penting. Yang kedua, ada kompetensi kejuangan. Kompetensi kejuangan ini kan memang diperlukan ya untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa I'm sure bahwa ini betul-betul pilihanku untuk memberikan yang terbaik dari in my journey of my life gitu ya, ada setahun gitu. Ya, panggilan ya gitu, panggilan pengen coba journey ini. Nah, makanya pada pelatihan ini mereka ada yang namanya survival nanti. Mereka disiapkan ya, menyiapkan diri, harus siap-siap bener nih. Saya terpaksa udah buka aja gitu, karena kan udah tahun-tahun sebelumnya udah pada tahu gitu ya, kalau yang namanya survival itu pasti tinggal di hutan, hampir 1 minggu, hanya diberi pelajaran mana nih yang edible food ya. Jadi dia dapat apa namanya, ada edible plant gitu, sehingga dia tidak dikasih bekal apa-apa. Dia hanya apa namanya, mencari makanan yang ada di hutan tersebut, ya itu. Terus nanti setelah ini, kemudian kompetensi yang ketiga itu tadi kan keteknikan, kejuangan, terus kerakyatan. Jadi ini sarjana yang dikirim ini tidak hanya sarjana profesional, tapi juga sarjana rakyat. Dia mampu berada di sepatunya rakyat, mengerti apa itu pembangunan berbasis masyarakat, mengajak orang-orang untuk berpartisipasi bersama-sama menyediakan listrik untuk mereka sendiri. Terus yang terakhir itu kompetensi keikhlasan. Oke, sekarang giliranku dong nanya ya. Aku tuh tertarik banget tuh ngeliat Sea Soldier. Wow, jadi ini kalau Patriot Energi itu ke pulau-pulau terpencil memberikan listrik gitu ya. Kalau Sea Soldier ini kan dia seorang pasukan lah ya, pasukan tapi di laut. Coba dong diceritain ke kita, apa itu pasukan di laut itu? Atau apalah? Kalau Sea Soldier itu sebenarnya punya filosofi air mengalir dari hulu ke hilir. Jadi karena kita negara kepulauan, semua yang ada di daratan akan mengalir mengalir ke lautan. Jadi yang gimana caranya ini sampah tidak nyangkut di laut? Jadi yang harus diubah adalah yang ada di darat nih. Jadi kegiatannya lebih banyak di darat sebenarnya daripada di lautan. I see. Nah, makanya aku support banget acara adaptasi program energi ini, karena Patriot Energi ini kan aku bisa bilang ini sejalan dengan Sea Soldier ya, yang mana kita mencoba memberikan waktu dan energi dan belajar untuk mengerti apa yang bisa kita lakukan untuk orang banyak, khususnya di bidang lingkungan. Dan kebetulan
si Soldier Aku ini puasa. udah ada di 15 titik. Si Soldier regional tuh udah di 15 titik, ada Surabaya, di Pacitan, di Makassar, Makassar belum, ada di Wow. Manado gitu. Jadi ada di 15 titik. Nah, aku sih sangat sangat pengen mereka juga yang bagi yang belum menikah, terus yang masih usianya masih ya pokoknya belum 35, bolehlah ikutan lah Patriot Energy ini karena menurutku kita bisa belajar gitu. Maksudnya bisa belajar mengerti tentang energi terbarukan gitu dan juga mengerti tentang bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat setempat dengan budaya yang ada. Nah, itu sangat nyambung dengan si Soldier. Kenapa? Karena kita ingin menyebarkan berita yang baik, solusi yang baik dan sebuah aksi positif untuk sekitar kita aja dulu. Nah, gimana cara untuk memperdalam diri? Ya kita harus belajar kan. Nah, mungkin salah satunya dengan yang mencoba ikut Patriot Energy bagi yang punya waktu dan masih punya energi dan masih pengen ngulik lagi tentang diri, pengalaman baru, boleh lah gitu. Nah, kalau si Sojar Wow, luar intinya biasa. intinya pokoknya apa yang bisa kita lakukan untuk lingkungan, yang bisa kita gapai. Nggak usah neko-neko dulu deh, jauh-jauh bikin buat organisasi segala macam. Udah pelan-pelan aja satu persatu apa yang bisa dikerjakan, ubah pola diri dulu, kemudian udah nyaman dengan yang dilakukan, mungkin seperti kita udah bawa tas sendiri pada saat belanja, kemudian udah bawa tumbler sendiri, kemudian juga udah mengubah pola hidup yang lebih baik, yang mana mungkin udah melakukan pemilahan, ngompos. Nah, udah enak, udah nyaman, baru mulai berbagilah apa yang kalian lakukan. Spread the good vibe-nya, the good message-nya itu bagi yang mungkin orang belum pernah mencoba, mungkin dengan hashtag si Soldier gitu. Nah, pergunakan digital untuk berbagi apa yang kalian lakukan. Jadi self action-nya ini untuk kita sendiri, untuk ourselves, tapi sebenarnya berguna untuk semuanya. Jadi kita bisa Wow, jadi diri kita contoh berguna untuk semuanya. luar Itu yang kita biasa. Ini nih, lakukan. ini sangat inline ini ya, sangat inline. Aku berharap even usianya 35 tahun pun tahun ini masih boleh gitu. Artinya Ayo tuh. ya, semakin banyak yang ikut, kita seneng banget karena dia akan Patriot Energi ini akan mendampingi masyarakat, dia mengedukasi tentang energi terbarukan gitu kan, sama aja berbuat baik itu meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga mereka itu nanti mampu ya, mampu bersama-sama untuk planning atau merencanakan, membangun, kemudian merawat dan mengelola, serta ya in the end of the day itu yang namanya maintenance itu penting banget gitu loh. Iya, Karena iya. pemerintah kan tidak bisa terus-menerus kalau rusak datang memperbaiki. Bayangkan kalau dia ada di Maluku atau di Papua yang sulit seperti ini. Nah, nanti kalau seleksi di Patriot Energi, biar mereka tahu ya, yang jelas itu seleksi administrasi. Itu pasti dong, dia yakin bahwa dia betul-betul belum menikah gitu. Karena kan kasihan ya kalau keluarga ditinggal, belum tentu juga nanti suami atau istri membolehkan far away for 1 year gitu, ngebayang deh. Terus kemudian tadi nanti ada seleksi kompetensi itu melalui wawancara, ada tes kebugaran, ada grafologi. Ini menarik nih grafologi, karena dari grafologi itu akan ketahuan ini karakternya Nadine ini gimana ini gitu kan, atau si peserta itu nanti gimana. Seru Jadi banget sih. seru banget. Dan yang terakhir nanti medical check up. Ya, Medical check up penting banget karena kan kalau berada di ya negeri entah berantah gitu ya, mungkin jauh. Nah, jadi ini, nah aku tanya nih kemudian ke Nadine, pengalamanmu gitu, kayaknya more likely, ya most likely mirip dengan anak-anak patriot ya, berada di desa terpencil dengan masyarakat adat, bedanya ini kan setahun, mungkin dirimu ya cukup lama juga, tapi tolong dong share sama kita pengalaman bersama masyarakat adat itu bagaimana itu? Wah, seru banget karena hal-hal yang sederhana itu terasa sekali dan di situ yang saya pelajarin sih banyak banget gitu. Yang terakhir itu mungkin ke Wairebo kali ya, Wairebo. Ya kita Tahu-tahu tinggal, baru Bu. jadi jam berapa ya? Mungkin jam 6 sore juga udah mati ya listrik gitu dan tidurnya juga sama-sama dengan tamu-tamu yang lain gitu di satu rumah. Kemudian kita datang juga kita minta izin dulu sama ketua adat gitu. Kalau
mau mandi sebenarnya ada kamar mandi, tapi juga kalau mau bagi yang mandi di sungai juga bisa gitu. Jadi itu juga pengalaman pribadiku. Tapi yang bener-bener panjang, aku sampai 3 minggu. Waktu aku lagi memuncak, lagi naik kartens, kan berhenti-berhenti tuh di Pulau tuh. Wow, Nah, luar di Papua itu biasa. kan lucu ya, gitu kayak rumahnya kan kayak bener-bener tidurnya pun juga sama binatang kan. Itu menarik banget gitu. Jadi makannya Wow. juga pakai arang. Itu menyenangkan sekali. Itu momen apa Tepuk ya? Aku tangan dulu bersyukur ah, ini banget. luar biasa, ini bener ya Allah. Ya Tapi aku Allah. senang karena banyak banget yang bisa aku pelajarin. Budayanya kental sekali, kekeluargaannya kental sekali. Ini yang bisa dibilang Indonesia kuat akan kekeluargaannya dan kegotong royongannya itu harus dikejar untuk dicari tahu untuk diri sendiri gitu. Kayak kita nggak bisa merasakan bila kita berada di perkotaan dengan kota atau sekitar kita yang penuh dengan kesibukan, tapi kita harus keluar Betul. dan mencari apa sih yang namanya kekeluargaan dan kegotong royongan. Nah, kalau kita berbaur dengan masyarakat lokal gitu, itu sangat terasa sekali. Nah, itu harus dikejar. Jadi ini ya, motivasi. Jadi kayaknya nih anak-anakku semua di sini ya, Kak Nadine ini memberi kalian contoh, memberi kalian motivasi bahwa berada di daerah terpencil, daerah yang ya jauh dari segala macam modernisasi gitu, ternyata menyenangkan gitu loh. Ya enggak? Malah yang di Kartens 3 minggu tuh aku nggak ada sinyal. My goodness tuh, di Nggak, Kartens luar biasa. tapi happy sekali aku karena aku bisa fokus apa yang aku lihat, aku bisa berkomunikasi dengan masyarakat walaupun mereka punya bahasa daerahnya, karena benar-benar cukup bisa dibilang mereka ya suku dalam lah gitu. Tapi bisa berkomunikasi karena itu ya energi yang terasa antar dua manusia itu bisa terjadi komunikasi. Nah, itu yang Chemistry-nya nyambung banget ya. iya, walaupun nggak bisa ngobrol gitu karena Oh bahasa my goodness. berbeda, tapi energinya bisa gitu. Apalagi pada Oke. saat kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu bisa jadi kayak langsung klek Oh, gitu loh. Jadi itu yang oh membuat my kita menjadi goodness. satu saat kita menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu. Dan itu ya, itu berkesan. Wow. Alhamdulillah ya. Ini pengalaman yang luar biasa dan jadi kalau mungkin ini dengar dari cerita Kak Nadine, jadi anak muda itu jangan takut melangkah untuk meninggalkan zona nyaman. Karena di Oh, jangan. daerah-daerah yang sulit segala macam itu kayak spiritual journey ya sebetulnya ya. Yes. Yes, itu yang aku Tuh, kejar sih. Pas perjalanan itu spiritual journey yang nggak tuh bisa luar didapatkan biasa. pada saat kita berada di comfort zone. Itu tidak akan ditemukan. Aku setuju. Sekali lagi ya, Mas, saya mau garis bawah ini. Semua happiness ya, kebahagiaan yang luar biasa itu tidak bisa didapatkan kalau kita stay on comfort zone. Jadi mau nggak mau, kita memang harus berusaha mencoba. Nggak usah takut, karena Tuhan akan selalu bersama kita. Di Yes, mana ada yes. persoalan, di sana ada Tuhan. Jadi nggak usah Yes, takut, nggak usah betul, khawatir gitu ya. betul, Dan betul. ini Kak Nadine yang lebih keren lagi sebetulnya, ini anak muda itu ya diajak untuk aktif fulfill atau memenuhi target-target yang namanya ya SDGs ya, Sustainable Development Goals. Yeah, Itu kan yes, semua orang udah tahu ya, di dunia Yes. ini ada 17, di Indonesia ada 18. Itu kan ya ini kan akses to clean energy masuk ada di situ. Youth, anak-anak muda participating in the development ya. Jadi menarik lah ini poverty alleviation karena dia pasti akan ya membantu mengurangi jumlah penduduk miskin sebab begitu ada akses listrik si orang desa ini bisa macam-macam bisa mungkin nanti dia membuat pengering produk-produk pertanian terus dia bisa membuat minyak nila, minyak sereh banyak lah sebetulnya karena listrik itu kan tulang punggung pembangunan ekonomi so electricity is the backbone of economic development itu nyata sehingga anak-anak muda luar biasa ya ini. Tapi gini, saya juga mau tanya nih kembali ke. Nyapa dulu nih, Tante nih ada banyak yang udah join. Ada oh sudah banyak yang ini yang tanya ya. Oh my goodness. Ada Surya, ada Yusra Effendi, Mister. Aku gaptek nih. Gandhi, Ricky Haryanto, QQ,
Oh, ada Ahmad. yang tanya, sementara kamu baca ada yang tanya, nih. apakah harus sarjana? Ya memang harus sarjana ya, diutamakan yang teknik, tapi kalau nggak teknik juga nggak apa-apa, tapi diutamakan yang teknik. Oh, ada salam sehat selalu. Oke, buat Ibu Puni dan Mbak Nadine. Oke, terima kasih. Apalagi ya, kayaknya banyak aku tuh Oke. tidak Iya, mengerti bahwa ditunggu. Iya, aku bantu ini. Nanti kalau ada yang mau nanya, silakan langsung ditaruh di komentar di bagian sini ya. Jadi kita bisa diskusi selagi masih ada waktu gitu. Mumpung ada Ibu Puni. Ibu Puni, ini silakan. Jadi kalau mau tanya langsung cus gitu. Karena ketemu ibu satu ini susah. oh my Biasanya goodness. di daerah-daerah yang tidak ada signalnya. Nah, ini mumpung Ini nih ketemu langsung. sama. Ya. Coba. Oke. Tuh, Ada yang dari Manado. Ada yang Ada yang bilang 14. Ginting. Oh, itu luar biasa itu Desita Ginting ya, 14 bulan di Papua tanpa sinyal. Wah, dan dia masih survive ya. Oke, keren. Keren. Ya. Ada lagi yang tanya. Tadi yang tanya apa ya? Kayaknya ini bisa dilihat begini ya. Bisa, Oke, bisa. aku Coba. Pertanyaannya masih di sarjana. Ya, oke, kita lanjut aja Bu ngobrolnya. Oke deh, sekarang ini dong, aku mungkin akan bertanya ya ke ini Kakak Nadi nih pengalamannya luar biasa ke daerah-daerah. Kalau saya kan lebih banyak ke daerah di satu tempat, terus kemudian ya sudah nongkrong di kampung di desa itu karena harus membangkit listrik gitu ya dari renewable gitu. Nah, selama dalam perjalanan ya berpetualang gitu dengan Sea Soldier gitu, what is the best moment yang bisa didapatkan dalam journey itu? The best momennya saat orang percaya bahwa menjaga alam itu kewajiban. Wow, menarik. Itu pilihan kan? Awalnya tuh pilihan, jaga alam nanti aja deh, ada orang yang ada yang jagain, atau nanti pas pemerintah baru buat keputusan baru deh kita jalan gitu. Tapi pada saat orang bergerak tanpa ada yang nyuruh, atau memang ini kewajiban kita biar aku tuh hidup sehat gitu, biar bersih gitu. Jadi aku harus jaga alam juga. Nah, kalau alam atau lingkungan bersih, artinya aku juga bersih. Kalau lingkungannya sehat, aku juga sehat. Nah, makanya rumah at least difilter lah itu penumpukan sampah gitu. Kalau belanja juga jangan konsumtif banget gitu, dipilih-pilih, dikasih notes, nggak usah pakai bubble wrap atau nggak perlu pakai sendok garpu, at least luar biasa, menyadari. luar biasa. Nah, aku senengnya teman-teman Sea Soldier mau belajar untuk itu dan mencari sendiri alasan kenapa harus jaga lingkungan. Ya, itu yang aku senang. Dan sekarang udah banyak lah anak-anak Sea Soldier dan udah berkeluarga, malah dapet jodoh di Sea Soldier, dan mereka udah menjadi habit sendiri gitu. Sehari-hari udah berusaha untuk at least menjadi lebih baik lah untuk dan terhadap lingkungan. Karena kalau dibilang kita 100% eko, kayaknya terlalu susah gitu, terlalu naif, karena kita di sekitar kita pun plastik pun kita masih sering menggunakan dan ada di sekitar kita, dan kita nggak boleh nyalain plastik. Plastik tuh bisa dibilang membantu dalam kehidupan kita, tapi kita harus bijak menggunakannya, itu yang paling penting gitu. Betul. Nah, aku mencoba ya, aku dan teman-teman ya mencoba menjadi lebih baik. Apa yang bisa diubah pelan-pelan. Ya. Itu sebenarnya itu yang buat aku happy dan melihat teman-teman Sea Soldier mau mencari alasan itu. Ini cocok banget nih Sea Soldier ini dengan tujuan Patriot Energi yang sustainable dan green. Ini penting ya, sustainable dan green. Dan tadi aku tertarik waktu dengar ternyata ada yang berjodoh juga di situ. Di Patriot Energi itu juga sama. Kita baru dua angkatan itu yang sudah berjodoh ada 7 pasang. Ya. Bayangin. Jadi ini one of kind yang mungkin kita nggak pernah tahu dalam kehidupan itu, tahu-tahu something new happening, tapi terus kemudian kita juga mendapatkan lebih dari yang kita harapkan. Jadi beyond our expectation gitu, atau ada yang lebih menarik lagi. Aku sebetulnya masih penasaran ya. Masih penasaran pada saat Kak Nadine ini gitu ya, saya mewakili anak-anak di sini berada di daerah ya
yang sangat terpencil gitu kan. Dirimu kan sebetulnya Nadine kan ini ya, bisa dikatakan somebody to look up to gitu. Oh, ini terkenal, cantik, terus apalah gitu. Walaupun saya ini ya jarang mengikuti perkembangan di Indonesia, tapi kan Kebetulan kerja di dunia entertain, jadi orang cukup ya entertain, gampang, betul. gampang mengenal diriku. Ya, apa orang nggak ini? Apa nggak apa? Kalau apa nggak orang apa ya maksudnya mengerubuti terus jadi aduh jadi nggak punya your own privacy waktu di daerah terpencil itu gimana? Tolong diceritakan gitu. Selama ada komunikasi yang baik, aku rasa bisa kok dibuat titik nyamannya kita ya. Jadi memang pada saat lagi jalan-jalan ada beberapa yang minta foto. Tapi kalau kita bisa bicara kan, kita bisa bicara, sorry aku lagi menikmati nih momen aku gitu sama alam gitu, boleh nggak fotonya sekali aja. Aku tetap ladenin sih, tapi nanti kalau lagi dalam kadang-kadang tuh yang paling lucu kadang-kadang kalau lagi nyebrang gitu ya, nyebrangin sungai tiba-tiba ada aja gitu yang mau minta foto. Nah itu kan sebenarnya kurang tepat ya minta foto pas lagi serem gitu kan. Serem banget. itu lumayan sering gitu, atau kan lagi mendaki gitu waktu itu di Gunung Gede gitu, lagi capek-capeknya ngos-ngosan, Kak boleh minta foto nggak? Aku bingung gitu kayak, hah gimana ya ngos-ngosan gini ya gitu, boleh nggak nanti aja sampai di atas gitu loh, pas sudah udah di pas udah yang lebih landai gitu. Nah mungkin memang memang rada nggak bisa lempeng lurus aja gitu, kayak nggak ada gangguan, nggak rada susah. Tapi aku ya bersyukur ya karena aku punya temen, dan kalau ada apa-apa aku tinggal minta tolong sama siapapun, mereka ada semua gitu. Tapi kalau untuk yang foto gitu ya aku tinggal bisa obrolin aja, mungkin nanti di atas ya gitu, atau ntar dulu nyebrang dulu gitu. Nah kalau spot favorit di Indonesia tuh spot favoritnya di mana? Bisa nggak share sama kita? Kalau favorit, karena aku seneng nyelam, kayak ya nyelam itulah semuanya daerah, mungkin ya di daerah Papua ya, sampai aku bikin rumah kedua, ada resort di sana gitu. Di mana itu? Di Waigeo, namanya Raja Ampat Dive Resort. Jadi kalau dulu aku sering tiap tahun pasti ke sana terus selama 2 minggu 3 minggu gitu. Dari yang dulu tidak ada sinyal juga tuh di sana, tidak ada sinyal, bangunnya cuma 1 2, lama-lama dari pemerintah Waisai udah kasih energi, udah kasih listrik, udah ada sinyal sekarang. Wow, luar biasa ya. Listriknya pakai PLN atau pakai renewable solar panel atau apa? Di resortku sih ada solar panel sih gitu, tapi dari pemerintah ada PLN sih kayaknya. Ada PLN-nya karena memang dibatesin terus kita kasih berapa jam lagi karena kita punya solar panel. Ya ini ya, intinya di daerah yang terpencil, seterpencil apapun itu akhirnya membuat kita merasa bersyukur sama Tuhan ya, bahwa betapa anugerah itu bisa kita dapatkan di mana saja. Kita tambah bersyukur karena nggak semua orang bisa punya kesempatan untuk berada di daerah terpencil. Nah ini buat patriot energi, ini kan bayangkan ya, Anda berada di daerah terpencil, bukan hanya untuk senang-senang, tapi juga pasti senang ya, membantu masyarakat, semua dibiayai oleh negara, karena Anda nantinya akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang juga warga negara Indonesia, yang kebetulan belum seberuntung kita kan, listrik pun mereka nggak mendapatkan gitu. Jadi saya pikir ini momen yang sangat bagus untuk anak-anak muda, dan sudah dibuktikan tadi bahwa Kak Nadine pun juga menikmati, walaupun 3 minggu, mungkin ya bisa sebulan segala macam. Ini Anda setahun gitu. Nah, hal lain yang saya sebetulnya penasaran juga ini, makan gimana soal makan? Masak lah. Masak atau kadang-kadang biasanya pemilik rumahnya sih ya, masyarakat lokalnya sangat loyal sekali ya memberikan kita makanan. Wow. Serve itu. Jadi biasanya kalau udah jam makan malam atau makan siang biasanya diajakin. Paling sering diajakin ya, apalagi kalau aku lagi diving gitu.
pasti kalau lagi masih di desa mana pasti aku diajakin, nih kakak ada ikan fresh nih, ayo kita makan sama-sama gitu. Dengan cara mereka masaknya kan beda-beda ya gitu, itu menarik banget gitu. Jadi ya antara kita bawa makanan ya atau enggak ya makan yang biar Wow. pas saat dari lokalnya aja, kalau diajakin ayo aja gitu. Ada favorit food, makanan favorit selama traveling itu di daerah mana yang paling suka lah gitu? Kalau suka aku yang sangat sering ya di Manado dengan sambalnya. Sama dong kita. Aku Terus suka Manado tuh karena konsome tidak terlalu banyak kental-kental santan gitu kali ya. iya, aduh enak banget makanan makanan pakai sambal itu. Terus kalau ikan kalau di laut biasanya yang fresh diambil terus pakai jeruk nipis aja juga itu oke. Oke sih. Tapi rata-rata makanan yang cemilan-cemilan itu pakein sambal itu rata-rata setiap daerah tuh begitu ya. Ada makanan ciri khasnya, apakah mungkin daun bayam diempingin atau gimana, tetap pasti ada sambal di ciri khas dari daerah itu. Wow. Terus apakah petualangan ini break your limit gitu? Iyalah. Jadi dari pertualangan hidupku sendiri ini aku cukup bisa mengerti diriku sendiri. Itu kan yang poin dalam hidup ya, kita mengerti diri kita sendiri. Kita ini punya kelebihan apa, kita punya kekurangan apa yang diberikan Tuhan, bagaimana kita bisa mensyukuri kekurangan kita, itu poin penting banget. Mensyukuri kekurangan kita, bukan menyalahkan kekurangan kita, dan mengubah itu menjadi potensi dalam hidup kita gitu. Itu harus diulik, itu harus dicari tahu gimana caranya. Itu cuma diri kita sendiri yang tahu. Dengan kita mengerti kelebihan dan kekurangan, kita tahu kita harus nge-push diri kita sampai mana. Dan kita harus stop sampai mana, kita juga bisa tahu karena kita mengerti diri kita akan kelebihan dan kekurangan kita. Itu dapetnya di mana? Perjalanan hidup, petualangan. Wow, menarik. Komunitas, mengikuti event-event seperti ya salah satunya Patriot Energy. Menurutku banyak banget positifnya. Kak, aku tanya nih, misalnya if you have a chance gitu ya, punya kesempatan dan waktu itu masih muda banget, ada program ini, terus kira-kira akan ikut nggak sih? Ikut lah, aku nggak tahu kalau dulu ada program ini nih. Pasti lah. Ini seru banget gitu. Jadi kalau aku masih umur kayak 20-an, aku pasti ikut. Banyak sekali karena bukan hanya fokus di belajar di energi terbarukan aja gitu, tapi ya benar ya tadi yang Ibu Pudi bilang tentang bagaimana kemasyarakatannya di sana, bagaimana berkomunikasi, menghargai budaya, banyak banget yang bisa di bertoleransi ya, bertoleransi. Iya, benar-benar. Dan memang ini mungkin kita nggak lama lagi, tapi saya akan memberi informasi sedikit kepada siapapun nanti yang berminat. Jangan pernah berpikir hanya tadi Kak Nadine udah bilang tidak hanya ngurusi energi, that's true, betul. Tugas utamanya memang mendampingi masyarakat, memberi mereka akses terhadap listrik. Tapi apa yang terjadi dari pengalaman kakak-kakak yang pernah ke sana, tiba-tiba ini seorang sarjana dari ITB geologi baru datang, apa yang terjadi? Harus menolong ibu-ibu melahirkan karena nggak ada dokter di sana. Nggak ada hubungannya sama sekali gitu ya. Ini luar biasa dan dia bisa, he make it gitu. Jadi wah memang luar biasa. Terus yang menarik adalah pada saat ada satu nih perempuan buat saya luar biasa ya. Dia menuju ke Natuna, saya lupa Natuna atau menuju ke mana ya sebentar. Mentawai, menuju ke Mentawai iya. Menuju ke Mentawai kan naik kapal. Tiba-tiba melihat ada kapal tenggelam, kebalik, kebalik. Ya, karena kan dia itu nggak bisa renang. Tinggi, waduh. Ya, nggak begitu canggih lah, orang biasa itu. Dia langsung refleksnya itu dia loncat dan menolong itu, membawa si beberapa penumpang itu sampai bisa di pinggir. Jadi ini apa ya? Kalau dikenang itu nanti ada bahasa yang sangat indah dilihat itu along the way in my life gitu ya, dalam perjalanan hidup kita ini ada satu titik poin yang ternyata itu sampai nanti kita dikubur pun masih menjadi sebuah kenangan yang indah gitu ya. Iya, ini betul banget. Ya, ini harapan itu tuh yang mahal tuh. Betul. Sekali lagi saya ini mengucapkan banyak terima kasih ya bahwa kita ini kok menemukan
grup namanya si Soldiers, terus di sini ada Kak Nadine yang sebetulnya satu visi, chemistry-nya juga nyambung, berpetualang, tapi tidak hanya berpetualang, tapi juga memberikan manfaat buat masyarakat yang selama ini masih memerlukan tenaga kita, pemikiran kita, ya, energi kita, anak muda. Jadi saya merasa bahwa hidup yang terbaik itu kalau memberi manfaat buat orang banyak. Dan inilah kesempatan yang terbaik yang bisa dilakukan anak-anak muda untuk bisa memberikan satu penggalan dalam hidup dia yang panjang gitu untuk berbakti gitu. Dan yang terakhir saya mau minta mungkin statement atau apa ya namanya komentar bahwa bersyukur di sini kita ketemu Kak Nadine. Saya terima kasih banyak bahwa cukup inspiring apa yang menjadi perjalanan Kak Nadine. Mudah-mudahan itu nanti juga menjadi perjalanan anak-anak Patriot Energi gitu ya. Terakhir mungkin closing statement dari Kak Nadine apa ini untuk adik-adik yang nanti akan ikut? Ya, banyak yang bilang hidup itu cuma sekali, tapi banyak juga yang tidak mengerti apa sebenarnya kayak hidup itu cuma sekali. Ini ya, hidup itu akan terasa cepat sekali sampai kita tidak menyadari bahwa kita udah di ujung hidup kita gitu. Nah, bagaimana kita tidak menyesal? Artinya kita harus mengejar apa yang kita inginkan selama kita masih punya banyak energi dan waktu. Kenapa? Karena hidup itu cuma sekali, tidak bisa diulang, dan bila kita tidak melakukan apa-apa dalam hidup kita tidak bisa bercerita apa-apa untuk generasi berikutnya, khususnya anak cucu kita. Jadi, buatlah cerita kalian sendiri, karena hidup itu milik kalian sendiri. Dan pergunakan hidup kalian sebagai pelajaran hidup buat anak cucumu nanti, dan orang sekitarmu. Itu dari saya. Terima kasih, so inspiring ya, bener. Jadi memang harus ada kisah yang harus kita buat. Buku itu aku tulis ya. Jadi buku itulah buku itu aku tulis dan aku sendiri yang menuliskan sehingga ada legacy yang bisa kita tinggalkan. Ini persisnya 45 menit walaupun kurang sedikit, tapi saya terima kasih banyak atas waktu yang disediakan oleh Kak Nadine untuk anak-anak yang nanti akan ikut Patriot Energi, dan mudah-mudahan nanti pada saat penempatan Patriot Energi, siapa tahu bisa ketemu anak-anak dari Sea Soldiers ya. Kalau bisa ketemu, wah seneng banget. Dan mudah-mudahan harapan saya Patriot Energi juga bisa berkolaborasi dengan Sea Soldiers, dan harapannya Indonesia menjadi lebih hebat karena banyak orang-orang hebat yang berkolaborasi, bersinergi, serta bersedia untuk selalu bergandeng tangan. Terima kasih banyak. Salam buat keluarga, buat suami ya. Aduh, sama-sama. Seneng banget. Terima kasih Bu Puni. Makasih. Sama-sama. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Oke, ini klik.